Sambo tidaklah benar. Pada penggeledahan rumah pribadi Irjen Sambo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, terdengar kabar bahwa ada bunker 900M. Diketahui Verdi Sambo memiliki banyak rumah di Jakarta. Penggeledahan itu dilakukan setelah Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Tim SUS yang dibantu oleh pasukan BRIMOB mendatangi rumah pribadi Irjen Sambo pada 9 Agustus lalu. Ketika penggeledahan, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka, hanya menangis di dalam kamar. Namun secara mendadak mencuat kabar bunker 900M dan isu konsorsium 303 judi online yang dibackingi Irjen Sambo. Bahkan secara mendadak bagan konsorsium 303 beredar di media sosial dengan mencatut nama-nama pejabat polisi dan nama bandar judi online. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menyebutkan, memang ada temuan uang di rumah Verdi Sambo. Uang yang ditemukan juga berjumlah besar, namun berapa jumlahnya tak bisa dikonfirmasi. Meski dia tak membantah sekali lagi jika polisi telah menemukan hal itu. Informasi yang mana yang valid tetapi yang jelas bahwa ada uang di lokasi itu perlu ditelusuri lebih lanjut. Berdasarkan pantauan Kompas TV, rumah pribadi Irjen Sambo sudah tampak sepi. Cuma ada 2 mobil dan 2 motor di garasi bagian luar. Garasi bagian dalam tertutup jadi tidak tampak, sementara dari luar tampak rumah memang masih berpenghuni. Ketika mencoba membunyikan bel beberapa kali, tidak ada penghuni yang keluar rumah, di mana rumah ini adalah satu dari 3 rumah Sambo selain di Duren 3 dan Jalan Saguling yang digeledah Mabes Polri pada 9 Agustus lalu. Semuanya juga dijaga pasukan Brigade Mobil atau BRIMOB saat pemeriksaan, entah mengapa. Menanggapi hal itu, Kadif Humas Polri Irjen Deni Prasetyo mengaku belum mengetahui informasi yang beredar itu. Namun pihak kepolisian dipastikan akan menindak tegas seluruh aktivitas perjudian. Di sisi lain, Dedi kembali memastikan pihaknya tidak akan pandang bulu untuk menindak aktivitas perjudian di Indonesia. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk menindak tegas para pelaku penjudian baik langsung maupun via online. Hal itu dikatakan saat memberikan pengarahan melalui virtual kepada jajarannya di seluruh Indonesia pada Kamis. Mantan Kabaris Polri ini juga menyebut tidak akan segan-segan mencopot anggotanya yang tidak becus memberantas kegiatan itu. Selain perjudian, tindak pidana lain pun menjadi perhatian Kapolri, mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar atau pungli, illegal mining, penyalahgunaan BBM dan juga LPG, sikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat. Sigit menyebut meminta kepada seluruh jajarannya untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bayangkara. Hal ini untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik untuk menjaga marwah Polri di mata masyarakat. Sekali lagi, dia bertanya kepada rekan-rekannya yang tidak sanggup, angkat tangan. Jika tidak ada, berarti kalian semuanya sanggup untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Untuk informasi, kasus pembunuhan Brigadir J yang akhirnya menyeret mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo memunculkan beragam rumor, termasuk masalah konsorsium 303 atau judi. Adapun konsorsium 303 merujuk pada pasal 303 KUHP menyangkut perjudian. Mantan Kabais TNI beri peringatan keras ke Mahfud MD soal kaki tangan Sambo. Kaisar itu bisa hipnotis orang lewat bim salabim abrakadabra. Mantan Kabais TNI Soleman Beponto memberikan peringatan keras kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Hal itu terkait dengan kaki tangan Irjen Verdi Sambo di tubuh Polri. Ia mengatakan para pengikut Verdi Sambo yang ikut memuluskan skenario pembunuhan Brigadir J mesti dihukum berat. Mereka merusak tempat kejadian perkara, merusak barang bukti, serta menghalang-halangi penyidikan tak bisa saja disanksi etik. Mereka, kata dia, seharusnya ikut dipidana. Mana ada orang dihukum karena kode etik. Orang dihukum ya karena disiplin kode etik terpenuhi. Yang dipidana terpenuhi malah kode etik aja lah, kan sudah terpenuhi. Kalau di militer tidak begitu. Begitu itu terjadi, semua yang terpenuhi unsur pidana udah masukkan semua dulu, periksa pidana semua. Kalau nanti hukumannya ringan, nah itu nanti baru dimasukkan ke disiplin, kata Soleman Beponto. Mabes Polri dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir J juga telah memeriksa 83 orang yang diduga tak profesional dalam melakukan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Dari jumlah tersebut, 35 direkomendasikan untuk ditempatkan di tempat khusus, kemudian 6 diantaranya diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice. Ia juga mengingatkan kepada Mahfud MD untuk berhati-hati dengan kelompok ini. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk memasukkan seluruh pihak yang terpenuhi unsur pidana agar diperiksa semua dan nantinya jika memang terbukti melakukan pelanggaran dengan hukum ringan baru bisa diturunkan ke dalam disiplin. Jangan sampai itu adalah pengaruh dari kekuatan mafia Sambo itu tadi. Kekuatan Kaisar itu kan kemana-mana, bisa mempengaruhi orang-orang itu berpikir. Kaisar itu kan bisa hipnotis orang itu lewat bim salabrim, abrakadabra, ya bisa jadi dia begitu, kata Soleman. Jangan sampai
Apa Menko Polhukam juga menyampaikan jangan sampai terkesan dia terhipnotis, itu nggak bisa. Harusnya terlihat semua yang terpenuhi unsur pidana. Masukkan pidana dulu semua, jangan belum apa-apa sudah di-sharing, oh ini nggak gitu. Wah, itu terhipnotis namanya. Hati-hati kekuatan ketiga Sambo, demikian ujarnya. Sebagaimana diketahui, dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, Mabes Polri telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Ferdi Sambo, Baradae, Bribka RR, KM, dan Putri Chandrawati yang tak lain adalah istri Ferdi Sambo. Profil Cuk Putranto, anak petinggi Polri yang terseret kasus Brigadir J pernah bongkar perdagangan organ. Sebanyak 6 perwira dipastikan terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Salah satu perwira itu adalah Kompol Cuk Putranto. Cuk Putranto diketahui menjabat sebagai PSK Subag Audit Bagat Etika Rowaprov Divisi Propam Polri. Ia adalah perwira polisi dengan segudang prestasi hebat sebelum akhirnya terseret dalam pusaran kasus Brigadir J. Dilansir dari channel YouTube Bedangga, Cuk Putranto berperan besar dalam kasus Brigadir J. Ia adalah salah satu perwira yang merusak CCTV di rumah Irjen Ferdi Sambo saat kematian Brigadir J. Di mana sebelum terlibat dalam kasus Brigadir J, Kompol Cuk Putranto pernah bergabung dalam Satgas TPPO. Tim ini dibentuk untuk membongkar perdagangan organ manusia. Selain itu, Cuk Putranto juga pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Belitung Timur. Ia juga pernah menjadi Kepala Subunit 2, Subdirektorat 3, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Di tahun 2021, Kompol Cuk pernah mengikuti praktik kerja profesi yang digelar di Polresta Malang Kota. Namun, pasca terlibat dalam kasus penembakan Brigadir J, Kompol Cuk Putranto kini ditahan dalam tahanan khusus. Perwira 1 Melati ini juga diketahui adalah anak dari salah satu petinggi Polri. Sayangnya belum diketahui nama dari ayah Kompol Cuk Putranto. Karirnya dalam tubuh kepolisian sendiri terbilang mentereng. Sebelum terlibat dalam kasus Brigadir J, Kompol Cuk Putranto sempat membongkar kasus perdagangan organ manusia, tepatnya di tahun 2016. Pada saat Cuk Putranto masih menjabat sebagai Kepala Subunit 2, Subdirektorat 3, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, dirinya sempat menangani kasus penjualan ginjal. Pada saat itu pihaknya menemukan 15 korban yang diduga menjual ginjalnya untuk mendapatkan uang senilai 70 juta. Barreskrim Polri juga menggandeng LPSK dalam aksinya itu. Sebanyak 3 pelaku penjualan ginjal ditangkap dalam kasus ini. Kepada Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Kombes Umar Suryavana mengatakan, ketiga tersangka menjanjikan 225 juta kepada para pendonor ginjal dengan 10 juta hingga 25 juta dibayar di muka. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasca terlibat dalam kasus Brigadir J, foto dari Cuk Putranto yang ada di medsos pun sepertinya langsung dibersihkan. Dari penelusuran Teras Gorontalo, beberapa akun media sosial Cuk Putranto juga sudah dinonaktifkan. Bahkan hanya ada satu foto lawas saat Cuk Putranto masih berpangkat Inspektur 1 yang ditemukan. Mantan Kabid Propam Polri, yakni Irjen Ferdi Sambo, sepertinya akan ditemani oleh beberapa perwira dalam kasus Brigadir J ini. Menurut Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto, Itsus Polri telah memeriksa 6